adanya intervensi kekuasaan. Apakah terkait dengan hal itu makanya tidak dideklarasikan Mas Anies untuk di Pilkada Jakarta atau seperti apa? Ya, nanti intimidasi biar si Roni yang jelaskan karena dia ketua bidang hukum kita. Tapi kalau soal Anies dan sebagainya yang lu bicara tadi kan isunya ya. Nah, maksudnya kita jangan bicara isu, tapi faktanya sekarang adalah DPP PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta. Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke kantor partai kita? Ya nggak boleh. Siapapun mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh. Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan, sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas. Oh, elektabilitasnya tinggi, sekian, enggak. Kita lebih tertarik untuk tanya, kalau lu mengelola uang ini, mau lu kelola cara kayak apa? Berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk membuka lapangan pekerjaan? Oke, ada sekian juta rakyat di Jakarta ini, bagaimana gagasan lu? Nah, PDI Perjuangan lebih suka bicara soal itu. Nah, sekarang ini problemnya adalah masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat, pertanggungjawaban anggaran dan sebagainya, seringkali tidak kita bicarakan, yang kita hitung cuma angka survei. Nah, kita nggak mau. Kita akan ngobrol pada siapapun yang datang kemari, kepala daerah manapun datang kemari, kita akan bicara PAD-mu sekian, PAD sekian, APBD sekian, tingkat pengangguran sekian, tingkat kemiskinan sekian, stunting sekian. Kamu bisa nggak selesaikan ini? Berapa lama? Oke, kalau kemudian saya bisa Pak, bagaimana? Kalau kemudian programnya bagus, surveinya rendah, ayo kita kerja bareng. Adian Nabi Tupulu, elit PDIP ya, di tingkat pusat, menanggapi sejumlah pertanyaan wartawan ya tadi sore, menyusul batalnya Anies Rano Karno diumumkan oleh PDIP sebagai calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta hari ini. Ya, sebelumnya sudah sangat viral ya, bahkan di medsos itu menjadi tagar Anies Rano Karno, yang informasi sebelumnya adalah dipastikan akan diusung oleh DPP PDIP untuk Jakarta. Nah, faktanya pada pengumuman sejumlah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati yang tadi dilakukan, itu tidak ada nama Anies Rano Karno untuk Pilgub DKI Jakarta. Nah, sejatinya apa? Alasan atau argumentasi politik yang sesungguhnya, the real story-nya seperti apa? Walau alam bisawab, semuanya hanya bisa menebak-nebak, menganalisa atas isu-isu, informasi-informasi yang beredar selama beberapa jam terakhir. Tadi ada yang mengatakan, ada yang intervensi, ada yang meminta agar PDIP tidak mencalonkan. Saya kira itu tidak mungkin, karena ya jangankan intervensi hanya sekelas calon gubernur ya, saya kira PDIP tidak mungkin ditekan begitu. Wong intervensi apa dulu itu perhelatan Piala Dunia bola juga nggak ada yang bisa intervensi, bahkan kemudian membuat keputusan sendiri. Ya, tapi ada juga isu yang mengatakan bahwa Anies Baswedan yang tadi pagi itu sudah muncul beritanya sungkem kepada ibundanya ya sebelum mau berangkat pada acara pengumuman calon gubernur, wakil gubernur oleh PDI, itu sudah ada berita Anies sungkem kepada ibunya, minta doa restu sebagaimana biasanya agar dimudahkan segala urusan, udah pakai batik warna merah. Tapi faktanya batal. Nah, isunya adalah isu ini, walau alam bisawab ya, namanya juga isu, asumsinya kan banyak banget nih isu-isu politik yang berbeda. Isunya itu Anies Baswedan katanya belum memiliki KTA, atau nggak tahu belum atau tidak mau, walau alam bisawab. Yang jelas sampai detik ini
dia tidak memiliki atau tidak mau memiliki nggak tahu kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal itu dikatakan sebagai hal yang wajib itu ya, harus menjadi kader PDIP dulu. Katanya juga Anies tidak mau memakai seragam PDIP sebagaimana disyaratkan pada acara pengumuman calon gubernur wakil gubernur itu. Nah, makanya kemudian bisa jadi karena itu ya, bisa jadi ini sekali lagi hanya analisa gitu ya. Bisa jadi karena itu kemudian Bu Megawati tadi marah-marah muntap ya, luar biasa pada saat memberikan sambutan usai Hasto mengumumkan nama-nama calon gubernur dan bupati itu. Padahal gara-garanya sepele menurut saya, ya ini gara-gara Bu Megawati minta tepuk tangan kepada yang hadir, pada seluruh jajaran pengurus PDIP, pada calon-calon gubernur, calon wakil gubernur, bupati yang hadir, tentang bahwa dia meminta agar nanti seluruh bupati gubernur yang terpilih gitu ya, di kantornya harus dipasang peta itu, peta Indonesia itu. Tapi yang tepuk tangan sedikit, tidak keras gitu ya. Ya Bu Megawati akhirnya marahnya bukan main ya, sampai tunduk-tunduk jari yang nggak setuju, out keluar. Lah, tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nebokin aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Nah, kalau dilihat dari penyebab pemicu kemarahannya hanya gara-gara tepuk tangannya nggak keras, saya kira sih nggak masuk akal bisa semarah itu ya. Kalau analisa saya, dugaan saya, sudah ada hal penyebab lain yang membuat Ibu Megawati marah sebelum duduk hadir pada acara itu. Ya bisa jadi karena tadi, bisa jadi sekali lagi ya, namanya juga analisa, bisa jadi ketika bertemu Anies tidak mau menjadi anggota PDI, tidak mau menjadi kader resmi, tidak mau pakai seragam PDI, bisa jadi itu marah, lu kamu kalau mau nyalon gubernur PDI harus ikut tata aturan PDI, kalau nggak mau out keluar. Bisa jadi begitu itu. Akhirnya kemarin itu meluap pada acara di ruangan pada saat bertemu dengan kader-kadernya itu. Ini feeling saya begitu sih. Karena kalau dicerna, dilihat kayaknya kurang mungkin gara-gara tepuk tangannya nggak keras, marahnya bisa begitu keras Ibu Megawati loh. Kalau dugaan saya ada penyebab lain sebelum masuk hadir pada acara itu. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, Anies sudah berangkat dari rumah ya, sudah pamitan sama ibunya. Kenapa kemudian di situ tidak kelihatan di forum itu, di forum pengumuman calon gubernur wakil gubernur itu di kantor PDI itu? Kenapa tidak ada Anies Baswedan muncul, batang hidungnya nggak sama sekali kelihatan? Berarti ke situ mungkin tidak ada sinkronisasi, tidak tercapai kesepakatan, mungkin ya terus ngacir mungkin lu nggak. Lah ya. Kalau misalkan tidak ada hal yang serius, ya datang dong di situ. Nah, yang nampak di situ malah Ahok ya, dalam konteks nama-nama yang diprediksi akan diusung oleh PDIP di Jakarta. Gitu. Nggak muncul Anies, nggak tahu. Padahal udah berangkat dari rumah kan? Apa mampir ya? Mampir ke Petamburan jangan-jangan. Aduh, kayak itu. Update terkini dinamika politik PDIP terkait Pilgub DKI Jakarta. Tapi sekali lagi saya sejujurnya setuju. Sejujurnya setuju saya kalau Anies kemudian diusung oleh PDIP. Ya, mengapa saya setuju? Biar tidak ada lagi kampanye kofar kafir di Jakarta kayak Pilkada 2017 yang lalu loh. Ya, tidak ada kofar kafir. Ya. Dulu kan pendukungnya Anies kan mengkafir-kafirkan Ahok dan pendukungnya. Sampai kemudian ada kampanye ayat mayat di masjid-masjid itu, pendukungnya Anies diancam tidak mau disolatin.
dan spanduknya bertebaran. Nah dengan harapan kalau Anies kemudian diusung oleh PDIP, kan nggak ada yang mau ngabir-ngabirin PDIP dan pendukungnya, kan nggak ada, karena udah jadi satu. Nah wakilnya kalau boleh Ahok lah, jadi Anies Ahok atau Ahok Anies nggak apa-apa, biar politik identitas nggak terjadi. Saya secara pribadi dulu ya, kan boleh-boleh saja. Analisa pribadi kan boleh, siapa yang ngelarang. Nah, oke ya, kita tunggu nanti siapa yang akan direkomendir oleh Ibu Megawati ya. Tadi disampaikan oleh elit PDIP bahwa untuk Jakarta itu katanya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati di dalam memutuskan, menentukan, menunjuk siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diajukan. Tapi dari nada-nada yang tadi muncul, termasuk yang disampaikan oleh Adian Napitupulu, tadi dia mengatakan yang akan dicalonkan bukan hanya karena faktor surveinya tinggi gitu ya. Survei tinggi kan Anies, tapi ada prinsip lain, hal penting yang membuat PDIP memilih kandidatnya gitu ya. Begitu juga yang disampaikan oleh Bu Mega dalam sambutannya itu ya, di tengah-tengah atau setelah kemarahan-kemarahan yang ada itu, beberapa hal nyinggung yang sebenarnya ngantem Anies gitu deh, termasuk tentang penebangan pohon itu kan. Anies kena itu dulu, Anies nebangin pohon banyak banget di Monas kan gitu ya. Kemudian isu Bhinneka Tunggal Ika, isu warga keturunan apa itu India yang menjadi pejabat di Inggris gitu kan. Ini secara tidak langsung kayaknya ke situ arahnya gitu loh. Oke lah, anyway kita tunggu ya siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP. Silakan, mudah-mudahan Anies Ahok atau Ahok Anies. Kalau saya sih sepakat Ahok Anies lah ya. Ahok Anies gitu ya. Nah, ya. Ahok Anies. Jangan Anies Ahok tapi Ahok Anies ya. Kader, masa kader di nomor 2 kan sih, partai apaan, nggak malu. Ahok Anies saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.